apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Sebelum Covid ini datang, saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi, Pak. Serentak di mana-mana perang. Yobana parang melemparkan rudal. Memang tembak-tembakan, pakai komputer, pakai teknologi canggih, banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya, dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini, kayak nakut-nakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hati Ambo. Kau sudah dengar Ustaz kau mengaji, kacau hati Ambo ini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Tidak ada yang lain. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya, Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj. Wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, bunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. 2 tahun yang lalu, PAS, mana PAS? Mana ketua PAS? Ini beliau, pemuda akhir zaman untuk Pekanbaru dan Riau, yang sudah membuat cabang di mana-mana. Dulu dengarkan ceramah saya, beliau dari awal menyimak ini. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018, saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, kan saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan. Ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan silakan, berbentuk emas murni logam, koin silakan, berbentuk perhiasan silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli
harga emas sudah membumbung tinggi. Mau menjual, yang gak dijual, yang lado habis. Apa lagi yang mau dijual? Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya Covid. Ini dakwah pertama saya loh Pak. Sebagaimana saya dengar Masjid Ar-Raudhah ini, ya, sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Kalau saya sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi jadwal. Saya batalkan semua karena daerah itu sudah mulai zona merah. Batal. Ini kali yang pertama. Itu pun tadi pakai masker saya. Bapak ibu bilang buka, kalau nggak buka saya tutup sampai sekarang. Walaupun saya hanya merasakan di panganyo buka. Pakai mode ninja lo gaya Pak. Khalas. Dan ini sangat berat Pak. Kenapa? Pedagang dagangannya sepi. Orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah Covid ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini nggak akan selesai sampai akhir tahun loh Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO ini akan nyambung sampai 2021. Ini saja sudah ngap-ngapan dan kita sudah terancam resesi Indonesia. Singapura sudah resesi resmi. Jepang resmi. Spanyol resmi, Prancis resmi, Inggris resmi. Negara-negara Arab Saudi juga sebegitu hebatnya itu, kayanya itu Arab, sekarang sudah mengalami krisis ekonomi akut. Indonesia kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang kafir saja, yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak Pak? Saya bertanya, tolong dijawab Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Aha, ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu, ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depannya akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Andalan Nabi Yunus apa ketika itu? Jawab Bapak. Andalan Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat.
Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan, iman sebelumnya, amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib Bapak Ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi syai'in, saudara-saudara, maukah saudara saya ajarkan satu amalan? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, dan jawaban sahabat persis macam Bapak barusan. Qalu bala, mau, kata para sahabat. Kayak Bapak, spontan Bapak jawab kan? Padahal tadi itu saya menerjemahkan hadis Nabi. Bapak pikir saya yang bertanya pada Bapak. Bapak menjawab spontan seperti para sahabat juga menjawab pada Rasulullah. Ala unabbiukum bi syai'in idza nazala bi ahadim minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furija anhu. Tidak seorang pun di antara kalian ketika datang bencana yang sangat mengancam nyawanya, menghancurkan hidupnya, petaka dan musibah yang hebat dan dahsyat yang bisa menyelesaikan dan menamatkan segala-galanya, saat dia itu datang, maka dia mengamalkan amalan ini, Allah langsung akan bebaskan dia, Allah langsung akan selamatkan dia. Mau tidak saudara-saudara saya ajarkan amalan ini, kata Rasul kepada para sahabatnya? Jawaban para sahabat, qalu bala. Jawaban mereka, mau. Ini jawaban para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, yang harus kalian amalkan nggak susah kok, nggak berat kok. Perbanyak saja membaca doa dan zikirnya Dhunnun. Dhunnun ini sepakat seluruh ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah menyebutkan yang dimaksud dengan Dhunnun oleh Rasulullah adalah Dhunnun yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yunus. Doanya Dhunnun atau doanya Nabi Yunus yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan, ini harus kalian baca banyak-banyak, sebanyak Nabi Yunus membaca doa dan zikir itu dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam, dalam gelap gulita, tanpa makanan, tanpa minum, tanpa udara, tanpa tahu tempat keluar. Dia baca doa ini, Allah selamatkan dia, Allah jaga nyawanya, Allah pertahankan hidupnya, Allah jadikan jantungnya tetap berdegup, tetap berdetak, Allah jadikan sirkulasi udaranya seolah tetap ada dalam perut ikan, sementara dia sudah terbungkus total berkat amalan imannya dan bacaan zikir ini. Apa bacaannya? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Ayo kita baca sama-sama. Subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
dibaca terus illa furija anhu, orang yang membaca ini terus menerus, furija anhu, dilepaskan dia dari masalahnya, dibebaskan dia dari himpitannya, diringankan dia dari bebannya, diselamatkan dia dari bencana yang sedang menghantam dirinya, kehidupannya. Illa furija anhu. Baca ini Pak, banyak-banyak. Bara banyaknya Ustaz, sabara banyak taluk sampai berbusa muncung Pak baca. Berapa banyak? Berapa sanggup? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pernah waktu di Malaysia difitnah, sedang ceramah difitnah, lalu datang petugas kepolisian, ditangkap, dimasukkan ke penjara 1 malam Pak. Jemaah saya menangis ya di Malaysia. Kemudian saya panik. Saya tidak panik, saya tahu saya tidak bersalah, tapi saya yakin ini adalah cara Allah mengingatkan saya bahwa saya punya dosa juga. Maka sepanjang perjalanan saya, sepanjang keberadaan saya di dalam tangsi apa nama? Di dalam kandang setumbin. Ya itu. Saya tidak mau putus dari membaca ini. Masya Allah Pak, apa yang terjadi? Kemarin bengis-bengis polisi itu. Pagi harinya udah ramah-ramah muka mereka. Sudah santun-santun wajah mereka. Mereka keluarkan kita, ya, mereka sudah memberikan bentuk penghargaan pemuliaan kepada kita, mereka minta maaf, lalu kita pun dibawa kembali keluar. Waktu saya mengalami teror, ya, sampai masuk ke Mabeskrim, masih ingat Bapak? Kamis tanggal 16 Desember 2017. Kasusnya adalah saya menceritakan tentang sepak terjang Cina yang akan mengapakan Indonesia ke depan. Dianggap saya memfitnah, padahal yang saya sampaikan sesuai dengan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di televisi. Saya sampaikan itu saja, tapi karena Ustadz yang nyampaikan, enaknya aja Ustadz mau diteror. Saya pun ditangkap, diusut, rencananya mau dijebloskan. Hanya dalam 2-3 hari langsung statusnya sebagai tersangka. Cepat betul. Saya berangkat terbangnya malah di Pekanbaru, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya putuskan semua hubungan dan ketergantungan saya pada makhluk. Saya baca aja doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya dalam sehari semalam Pak, lebih 200 pengacara tingkat nasional, pengacara-pengacara profesional, bahkan pengacara kelas dunia merapat langsung sukarela mendaftar dan untuk ingin menjadi pengacara saya. Dan ketika saya masuk ke Bareskrim Pak, berlapis pengacaraan di luar, bukan lagi orang yang datang. Kalau orang datang berbus-bus Pak, dari Bandung, dari Bogor, berbus-bus orang datang. Dari mana Allah mendatangkan mereka? Dari mana-mana saja. Kenapa Allah mendatangkan mereka? Karena saya melepaskan harapan gantungan pada mereka semua, termasuk pengacara, penasihat jenderal yang saya kenal. Saya tidak peduli semuanya, saya hanya tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenyataan Pak, illa furija anhu, Allah bebaskan saya, Allah selamatkan saya, Allah lepaskan fitnah yang ada di pundak saya, Allah lepaskan saya dan Allah lindungi saya. Dan ini terbukti berulang-ulang. Wahai hamba-hamba Allah, ke depan ujian kita berat, ke depan ujian kita berat. Dalam ujian berat ini jangan lupa yang diajarkan Rasulullah SAW dan yang saya bacakan barusan. Kita ambil pelajaran dari Nabi Yunus. Saya yakin lockdown kemarin itu belum apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Yunus. Setuju? Belum apa-apanya. Nabi Yunus sekali lagi, jangankan mencari nafkah, keluar aja nggak bisa dari perut ikan. Jangankan untuk dimakan minum, udara aja nggak ada, kan begitu. Ternyata dia bisa bertahan hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah. Kenapa bisa? Kata Rasulullah, karena dia baca itu tadi. Baca itu Pak. Tapi tentu saja Bapak Ibu, bacaan ini hanya berguna untuk orang yang beriman, untuk orang yang sebelumnya memang orang baik-baik, orang soleh, ya, orang yang taat-taat. Nah kalau begitu Ustaz, untuk orang mencikah hak mudi kami ko Pak, untuk orang yang tanggung menanggung mudi kami ko Pak Ustaz, kami baca itu lek kami empan doa. Beko kami baca tagang sih kami mati. Kan meleset gaji Ustaz tuh, hendak ngaji amun meleset tuh. Ya. Yakin Bapak perlu, walaupun Bapak anggaplah Bapak baru saja hijrah, anggaplah Bapak baru saja taubat nasuha, ya, baru 2-3 hari Bapak taubat nasuha, terjadi bencana besar, tapi Bapak sudah punya keyakinan, kok kematian ambo memang lahango ambo sampai di situ, ya, kok katuti usia ambo memang lah aja ambo sampai di situ, kemang aleh.
Tapi selagi manusia Allah masih duit, ambo yakin Allah akan jago ambo. Allah akan tolong ambo. Bahasa Minang boleh apa aku Pak? Hah? Ada teman-teman nuang dah. Orang galaknya satu lagi galak, ini galaknya tak tahu dah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selagi yakin umur saya masih ada, kalau masih ada, bacaan ini bermanfaat. Bacaan zikir ini bermanfaat. Kalau Bapak nggak ada mau dimakan, saking paniknya hidup di dunia, nggak ada lagi pakan, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi, Bapak jangan ragu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengenyangkan perut kita tanpa makanan. Dan bagi Allah itu gampang sekali. Syaratnya ada yakin.